بحبنا للدعوة لله رب العالمين تطير. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sebagaimana biasa setiap hari Selasa kita berjumpa kembali lewat channel ini Ar-Risalah TV. Dan sebagaimana biasanya setiap pertemuan kita akan dihiasi dan diselingi dengan hal-hal yang akan kita bahas, yaitu berkaitan dengan agama kita, agama Islam, sehingga diharapkan bisa menambah keilmuan kita dan juga menambah keimanan kita dan amalan-amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas terkait dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara spesifiknya adalah menjaga sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa salah satu di antara kewajiban kita adalah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan beliau, mencintai beliau dan juga mematuhi beliau. Dan ini merupakan kewajiban kita dan salah satu di antara rukun iman yang wajib untuk kita lakukan, dan juga merupakan bagian dari syahadat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah bersaksi Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kewajiban kita, yaitu mencintai beliau, beriman kepada beliau dan juga mematuhi beliau. Selain itu kita juga wajib untuk mengimani bahwa Rasulullah SAW merupakan Rasul yang paling terakhir, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwa Nabi Muhammad SAW bukan bapak salah seorang di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan penutup dari para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yaitu sebagai penutup, yaitu nabi yang terakhir dari silsilah kenabian yang diutus, kenabian dan kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu kita wajib yakin bahwa tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang diutus pasca nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Oleh karena itu, kewajiban kita setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah kita menjaga warisan-warisan Rasulullah SAW. Tentunya generasi yang berjumpa dan bersua dengan Rasulullah SAW, senantiasa bermajlis dengan beliau, adalah generasi para sahabat, karena para sahabat berjumpa secara langsung dengan Nabi kita Muhammad SAW. Adapun generasi setelah para sahabat, sepeninggal Rasulullah SAW, dari para tabi'in, para tabi'in, bahkan generasi kita, maka tidak ada yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Namun Rasulullah SAW mewariskan kepada kita pusaka, mewariskan kepada kita warisan, yang mana pusaka dan warisan itu sama kedudukannya dengan ketika Rasulullah SAW hidup. Warisan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, dua pusaka. Selama kalian berpegang teguh dengan pusaka ini, dengan dua perkara ini, lan tadhillu abada, kalian tidak akan pernah tersesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dua perkara ini? Kitab Allah. Yang pertama adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah, yang merupakan kitab suci kita. Dan ini kita ketahui yang semuanya. Kita tahu semua terkait dengan hal ini. Dan yang kedua kata Rasulullah, wa sunnati, dan sunnahku. Yaitu kata para ulama kita yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa adalah at-tariqatu was-sirah. Jadi sunnah merupakan kalimat berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah at-tariqah was-sirah. At-tariqah berarti tata cara, ya, tata cara
Wasiratu berarti jalan hidup, yaitu hal-hal atau perkara-perkara yang menjadi tata cara seseorang atau merupakan jalan hidup bagi seseorang. Dalam konteks ini, maka yang dimaksud adalah tata cara kehidupan Rasulullah SAW, kebiasaan-kebiasaan beliau, ya, dan jalan hidup Nabi kita Muhammad SAW dalam keseharian, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan lain sebagainya. Ini makna sunnah secara bahasa. Adapun makna sunnah secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkara-perkara yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min qaulin, berupa ucapan, au fi'lin, atau berupa perbuatan-perbuatan, au takririn. Takrir adalah persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au sifatin, atau sifat-sifat al-khalqiyah. Al-khalqiyah itu adalah sifat tubuh Rasulullah SAW, sifat badan Rasulullah SAW. Au khuluqiyah, atau sifat-sifat berupa akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana senyum beliau, bagaimana cara beliau berinteraksi dengan para sahabat-sahabatnya, berinteraksi dengan para istri-istrinya. Ini adalah al-khuluqiyah, akhlak Rasulullah SAW. Sebagian para ulama kita menambahkan dari definisi ini adalah min ba'din nubuwah. Jadi semua itu yang disandarkan itu adalah setelah diutusnya Rasulullah SAW, setelah diangkatnya beliau menjadi seorang nabi dan seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain itu, selain ucapan-ucapan dan perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, maka tidak dianggap sebagai sunnah, karena ini bukan tasyri', ya, bukan bukan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dijelaskan dalam kitab-kitab sirah sejak Rasulullah SAW dilahirkan, beliau berkembang, dan kemudian beliau masa remaja, berdagang dan lain sebagainya. Tapi ini bagian dari sirah, peri kehidupan Rasulullah SAW. Kita bisa mengambil pelajaran, tapi laisa min babi tasyri', tapi bukan bagian dari syariat. Berbeda dengan hal-hal yang disandarkan setelah kenabian dan setelah diutusnya beliau sebagai seorang rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sunnah. Jadi ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin, berupa perkataan. Perkataan banyak. Banyak perkataan-perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan itu tergantung dari niatnya, dan setiap amalan itu mendapatkan pahala sesuai dengan yang dia niatkan. Ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Atau mungkin juga wasiat-wasiat yang berupa nasihat-nasihat Rasulullah SAW yang diungkapkan dengan lisannya. Seperti ittaqillaha haitsu ma kunt, hadis dari Mu'ad bin Jabal dan Abi Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Wa ajbi sayyatal hasanatan tamhuha, dan ikutilah perbuatan-perbuatan kemaksiatan dengan perbuatan kebaikan, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ini contoh dari ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Jadi ini ucapan disandarkan kepada Rasulullah SAW, maka di bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Adapun perbuatan min fi'lin adalah contohnya bagaimana tata cara beribadah, tata cara berwudu, ya, yang sebagaimana disampaikan oleh para sahabat-sahabatnya, hadis Utsman bin Affan, bagaimana cara Rasulullah SAW berwudu. Demikian juga dengan bagaimana tata cara Rasulullah melakukan ibadah salat. Rasulullah SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat. Dan juga tata cara Rasulullah SAW melakukan ibadah haji. Khudhu anni manasikakum, pelajari manasik haji dariku, kata Rasulullah SAW. Ini semuanya berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka untuk melakukan satu jenis ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ambil sunnah ini, sunnah perbuatan ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau takrir adalah persetujuan. Jadi ada sebuah
perbuatan yang dilakukan di hadapan Rasulullah SAW oleh para sahabat, dan Rasulullah diam. Beliau diam berarti menyetujui perbuatan tersebut. Sebab kalau beliau mengingkarinya, maka beliau akan mengatakan jangan dilakukan. Nah, ini adalah takrir, persetujuan Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah yang berucap, bukan Rasulullah yang berbuat, tapi beliau menyetujui perbuatan itu datang dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana contohnya ketika sebagian anak-anak ketika hari raya, ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bermain perang-perangan di masjid, ya, menggunakan tombak. Mereka bermain perang-perangan dalam masjid dalam rangka untuk merayakan hari raya. Mereka bersenang-senang, bergembira. Dan Rasulullah SAW bersama Aisyah melihat dari tepi rumahnya. Maka ini adalah bagian dari takrir Rasulullah SAW. Maka ini juga bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Kemudian di antara sunnah Rasulullah SAW adalah sifat-sifat yang diceritakan oleh para sahabatnya kepada kita terkait dengan tubuh beliau, bagaimana rambut beliau, ya, bagaimana kulit beliau, bagaimana alis beliau. Ini semuanya diceritakan oleh para sahabat-sahabatnya. Bagaimana dada beliau yang bidang, ya, bagaimana kulit Rasulullah SAW, bau keringatnya, ya. Tentunya ini adalah kekhususan Rasulullah SAW. Kita mempelajarinya, kita mengetahuinya, tujuannya adalah untuk memperbesar kecintaan kita dan keimanan kita kepada beliau. Itu tujuannya. Sebab hal ini adalah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada yang lainnya. Au khuluqiyah. Ini berkaitan dengan akhlak. Bagaimana senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bagaimana ketika beliau marah misalnya. Bagaimana ketika beliau berinteraksi dengan istri-istrinya, berinteraksi dengan para sahabat-sahabatnya, ya. Ini semua adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita oleh para sahabat-sahabatnya dari Anas bin Malik, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga diceritakan oleh Aisyah misalnya terkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan istrinya dan lain sebagainya. Ini adalah sunnah, ya. Adalah hal-hal yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah duduk dan bermajlis dengan beliau, ya, karena kita jauh, ya. Jarak antara kita dengan Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun, 1500 tahun. Maka Rasulullah SAW meninggalkan peninggalan ini, pusaka ini, yaitu sunnah. Keberadaan sunnah ini sama dengan keberadaan Rasulullah SAW. Seakan-akan kita melihat Rasulullah SAW. Ketika kita mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, maka sama dengan mengagungkan Rasulullah SAW. Ketika mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ya, sama dengan mematuhi Rasulullah SAW. Maka ini alangkah besarnya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak pernah bermajlis dengan beliau, tapi kita mendapatkan kenikmatan untuk mengkaji, mempelajari, dan juga mendengarkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang sampai kepada kita. Sunnah dengan definisi yang saya sebutkan tadi itu merupakan sinonim dari hadis. Ya, sama antara sunnah dengan hadis menurut para ulama pakar hadis. Meskipun, ya, sebagian para ulama kita membedakan antara sunnah dengan hadis. Mereka mengatakan bahwa sunnah ini adalah perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Karena apa? Diambil dari makna secara bahasa bahwa sunnah itu adalah kebiasaan dan tata cara hidup. Maka dari sini sebagian para ulama kita mengatakan bahwa sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW atau menjadi kebiasaan Rasulullah SAW. Berbeda dengan hadis. Hadis itu adalah semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik beliau pernah lakukan ataupun beliau tidak pernah melakukan dan tidak pernah mempraktekkan hal tersebut. Maka ini adalah perkara-perkara yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan terkait dengan perbedaan antara sunnah dengan hadis. Contoh hadis itu adalah Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 9 bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Kita tahu bahwa bulan Muharram tanggal 10
ada sunnah dari Rasulullah, ada ucapan, ada perintah Rasulullah untuk melakukan puasanya. Tapi ketika tahu bahwa orang-orang Yahudi berpuasa pada tanggal ini, maka beliau mengatakan bahwa lain istu ila qabilin, bahwa jikalau saya sampai hidup tahun depan, maka saya akan berpuasa pada tanggal 9. Ini kata Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Abbas. Tapi beliau belum sempat melakukan ini dikarenakan beliau wafat pada tahun itu juga, sehingga ini merupakan sunnah bahwa kita berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10, atau merupakan hadis ya, dari Rasulullah berpuasa tanggal 9 tanggal 10, tapi bukan merupakan sunnah dengan makna yang saya sebutkan tadi, karena Rasulullah SAW tidak pernah melakukan amalan-amalan ini. Ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana kita mengagungkannya? Yang pertama tentunya adalah kita berusaha untuk mempelajari dan mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, membacanya, ya, menghafalkannya, menghadiri majelis-majelis terkait dengan sunnah, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Dan Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan kepada kita anjuran untuk melakukan hal ini. Secara umum adalah anjuran untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi seluruh kaum muslimin, kata Rasulullah SAW. Maka menuntut ilmu terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, terkait dengan hadis Rasulullah SAW, ini juga bagian dari masuk dalam perintah Rasulullah SAW. Bahkan sangat penting, ya, karena ilmu terkait dengan sunnah Rasulullah SAW, terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah ilmu yang mulia dalam konteks syariat kita, karena dia berhubungan dengan ucapan-ucapan Rasulullah SAW. Dan juga ada sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa beliau bersabda, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami', bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membuat wajah orang berseri-seri. Siapa yang dibuat berseri-seri oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang mendengarkan ucapan-ucapan Rasulullah SAW, sabda-sabda beliau, fawa'aha, dan kemudian berusaha untuk memahaminya, wa'addaha kama sami', dan kemudian dia mengajarkannya kepada orang yang ada sekitarnya sebagaimana yang dia dengar dan dia hafalkan. Ini kata Rasulullah SAW. Maka mempelajari, menghafalkan, mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini merupakan salah satu di antara kewajiban seorang muslim, tentunya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan waktu yang kita miliki. Semakin banyak sunnah yang kita pelajari, semakin banyak hadis yang kita hafal dari Rasulullah SAW, semakin fokus kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan tema ini, maka tentu akan semakin besar kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semakin banyak pahala yang kita dapatkan dari aktivitas mempelajari, menghafal, mengamalkan, dan juga mendakwahkan sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Ya, mengamalkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena saya katakan tadi bahwa hadis itu sama dengan hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW sama dengan ucapan langsung Rasulullah SAW. Maka mematuhinya sama dengan mematuhi Rasulullah SAW. Mengamalkannya sama dengan mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Ya, maka kewajiban kita yang kedua adalah mengamalkan, ya, mengamalkan sunnah-sunnah dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini banyak sekali dalil-dalil, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disebutkan oleh Rasulullah SAW. Orang yang mengamalkan sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat dari fitnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis Irbad bin Sariyah, ya. Rasulullah SAW bersabda, fa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Orang yang hidup setelahku, setelah Rasulullah SAW, dia akan melihat perselisihan, dia akan melihat akan melihat fitnah yang sangat banyak, kata Rasulullah SAW. Apa solusinya? Solusinya adalah fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, ya, para
khalifah pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Apa kata Rasulullah SAW? Addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi gerahammu. Apa yang maksud dengan gigit dengan gigi gerahammu? Pegang kuat-kuat, jangan lepaskan. Karena dia merupakan solusi dari fitnah-fitnah yang datang. Merupakan solusi dari perselisihan-perselisihan umat, perpecahan umat yang datang setelah Rasulullah SAW. Maka sunnah, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain yang sudah saya sebutkan. Taraktu fikum amrayn, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Saya tinggalkan kepada kalian dua pusaka, dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, tidak akan pernah tersesat. Kata Rasulullah SAW, kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Oleh karena itu para ulama kita di antara Imam Malik, beliau mengatakan bahwa as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah ibarat perahu. Ya, safinatu Nuh, ibarat perahu dari Nabi Nuh. Kita tahu pada zaman Nabi Nuh ada banjir yang sangat besar. Maka fitnah yang ada pada zaman ini setelah wafatnya Rasulullah SAW ibarat banjir bandang. Ibarat musibah yang datang kepada kaum Nabi Nuh. Maka apa solusinya? As-sunnatu safinatun Nuh. Sunnah itu adalah ibarat kapal bagi Nabi Nuh. Man raqibaha naja. Yang naik di atas kapal tersebut maka dia akan selamat dari fitnah, selamat dari banjir, tidak akan mati, tidak akan celaka. Ya. Wa man tahalla anha halak, dan yang meninggalkannya, wa man tarakaha halak, yang meninggalkan kapal tersebut maka dia akan binasa. Maka sama dengan sunnah. Jadi ketika ada fitnah, badai fitnah datang, perpecahan, perselisihan di antara umat ini, maka sunnah ini adalah jalan keluar, adalah solusi, adalah penyelamat. Ya, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, maka dia akan selamat, kata Imam Malik. Dan ini juga diambil dari sabda Rasulullah SAW yang saya sebutkan tadi itu. وَمَنْ تَرَكَهَا halak. Dan orang yang meninggalkan sunnah, tidak mau berpegang dengan sunnah, mengambil perkataan fulan, mengambil perkataan allan, maka dia akan celaka dan binasa, kata Rasulullah SAW. Maka wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengan sunnah dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak meninggalkan sunnah dikarenakan ucapan-ucapan orang yang tidak maksum. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau dahulukan perkataan orang-orang, ya, manusia maksudnya, di atas perkataan sabda Allah dan Rasulnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan didahulukan perkataan manusia dibandingkan perkataan Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus mengutamakan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, mengutamakan Al-Quran dan juga hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam masalah ini. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan juga Maha melihat. Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kalian berbicara dengan jahar, dengan keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan-amalan kalian bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian tidak tahu. Kata para ulama kita di antara Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, jikalau saja kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah SAW dilarang, menyaringkan suara di hadapan Rasulullah SAW dilarang, mengangkat suara kita di hadapan beliau dilarang, maka bagaimana dengan menyelisihi perintah-perintah beliau, menyelisihi sunnah-sunnah beliau, maka tentu lebih dilarang lagi. Dan ini merupakan menyelisihi sunnah beliau, merupakan sebuah amalan yang dikhawatirkan dapat membinasakan seorang hamba. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih. Berhati-hati orang yang yukhalifuna an amrih, menyelisihi
perintah-perintah Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apa yang harus dihati-hatikan? Antusibahum fitnah. Mereka akan mendapatkan fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala, au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan mendapatkan adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mengolok-olok sunnah Rasulullah, tidak mengamalkan sunnah Rasulullah SAW karena sombong, ya, dikhawatirkan dia akan mendapatkan fitnah ini, ya. Kata Imam Ahmad, yang dimaksud dengan fitnah az-zaik. Al-fitnatu az-zaik. Fitnah itu adalah, yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat ini adalah az-zaik, yaitu dia terjatuh dalam penyimpangan, terjatuh dalam kesesatan, jauh dari jalan yang lurus. Au tusibahum adzabun alim, atau dia akan mendapatkan adab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan saya tutup hal ini dengan perkataan dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu lahu an yatrikahu yatrukahu biqauli ahadin. Bahwa kaum muslimin berijma, bersepakat bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut dikarenakan perkataan orang lain, kata Imam Syafi'i. Maka wajib bagi kita untuk mengagungkan sunnah Rasulullah, mempelajarinya, dan mengikuti serta mengamalkan sunnah-sunnah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tidak mengolok-oloknya, ya, tidak sombong kepadanya, sehingga kemudian kita mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita jelaskan dan kita paparkan pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kepada amal yang saleh. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب الحياة بحبنا للدعوة لله رب العالمين، للدعوة لله رب العالمين تطيب. أسعد قلوبا بالهداية والتقى ونر طريقك.